البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di muka surat, akhir-akhir muka surat 58 dari mentadabburi permisalan-permisalan yang ada di dalam Al-Quran yang dikumpulkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kalau Ibnul Qayyim rahimahullah, kalau filenya ada untuk kitab ini, itu yang pagi, itu dari pagi. Kalau sih sebenarnya di Ewa kirimi juga ya file-filenya itu. Dalam grupnya. Insya Allah ada aja yang Ewa yang Anda minta sebarkan itu. Tapi tak apa, kita dengarkan dulu. Summa akhbara subhanahu annahu ala siratim mustaqim. Kemudian Allah yang Maha Suci mengkhabarkan bahwasanya Dia berada di atas jalan yang lurus. Yang di akhir ayat 76 dari An-Nahl, wa huwa ala siratim mustaqim itu. Baik. Ana sebutkan dalam catatan kaki yaitu biqaulihi wa may ya'muru bil adli wa huwa ala siratim mustaqim. Dan orang yang memerintahkan untuk bersikap adil dan dia berada di atas jalan yang lurus. Kata Ibnul Qayyim, wa hadza nadhiru qauli rasulihi Syuaib. Dan ini seperti ucapan utusan Allah, yaitu Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam. Ana sebutkan dalam catatan kaki, bal huwa Hudun alaihi salam kama fi siyaqil ayat. Bahkan yang benar beliau adalah Nabi Hud alaihi salam, sebagaimana dalam pola kalimat tersebut, pola ayat sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnul Qayyim. Apa itu? Ucapannya, inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Sesungguhnya saya bertawakal kepada Allah, Dia adalah Rabbku dan Rabb kalian, Tuhanku dan Tuhan kalian, kalau terjemahan untuk orang awam itu. Tidak ada satu makhluk melata pun kecuali Allah memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Rabbku ada di atas jalan yang lurus. Ini adalah cerita tentang apa? Ucapan Nabi Hud kepada kaum Ad. Kaum Ad yang tinggal di Ahqaf. Ahqaf itu daerah Mahroh kalau sekarang di Yaman sana. Faqauluhu ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Firman Allah Ta'ala dalam surat Hud tadi, tidak ada satu makhluk melata pun kecuali Allah memegang ubun-ubunnya. Nadhiru qaulih, ini seperti sabda Nabi, yaitu dalam doa Nabi Muhammad SAW, nasiyati biyadik, ubun-ubun saya ada di tanganmu. Yang mana takhrijnya telah kita sebutkan di atas itu, di atas sedikit. Hadis Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa qauluhu inna rabbi ala siratim mustaqim. Dan ucapan Nabi Hud, sesungguhnya Rabbku ada di atas jalan yang lurus. Nadhiru qaulih, ini seperti doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangkaian hadis Ibnu Mas'ud itu, adlun fiyya qada'uk. Telah adil pada diri saya ketetapanmu. Jadi selalu di atas keadilan. Hukum Allah, takdir Allah pasti adil. Fal awwal mulkuh, maka yang pertama adalah kekuasaan Allah. Wasani hamduh, yang kedua adalah pujian untuk Allah. Mana yang pertama? Dohirnya yang pertama dalam rangkaian ayat ini, wa may ya'muru bil adli. Dan orang yang dohirnya adalah
lafaz sebelumnya dari An-Nahl, yaitu apa? Ayat yang wa daraballahu masalan rajulaini ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala syai' wa huwa kallun ala maulah aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair hal yastawi huwa wa may ya'muru bil adl. Dohirnya memerintahkan kepada keadilan dan dia di atas jalan yang lurus, ini nomor 2. Berarti nomor 1-nya ayat yang 75 yang dibahas sebelumnya lagi, yaitu apa? Wa mar razaqnahu minna rizqan hasana, dan orang yang kami berikan kepadanya rezeki yang baik dari kami. Wa huwa fahuwa yunfiqu minhu sirran wa jahra, lalu dia menginfakkan dari pemberian kami tadi secara rahasia dan terang-terangan. Telah kita lewati penjelasan para ulama, ini adalah permisalan tentang Allah Ta'ala, betul-betul maha kaya dan mengatur segalanya dan maha memberi. Maka ini terkait dengan mulkuh, kekuasaan Allah. Memang maha kuasa, memiliki segalanya. Untuk ayat yang setelahnya, ayat 76 dari An-Nahl itu, ini pujian, bahwasanya dia memerintahkan pada keadilan dan selalu di atas jalan yang lurus. Berarti Allah memang maha terpuji. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa huwa subhanahu lahul mulku wa lahul hamd. Maka Allah yang maha suci, kesimpulannya hanya milik dialah seluruh kekuasaan dan hanya milik dialah seluruh pujian. Jadi An-Nahl ayat yang ke-75 dan 76 ini mengandungi apa yang disebutkan secara ringkas pada surat dan ayat yang lain. Lahul mulku wa lahul hamd. Hanya miliknya lah seluruh kekuasaan dan hanya kepunyaannya sajalah seluruh pujian. Wa kaunuhu subhanahu ala siratim mustaqim, dan keadaan Allah yang maha suci, bahwasanya dia di atas jalan yang lurus, yaqtadi annahu la yaqulu illal haqq. Ini menuntut bahwasanya dia tidak mengucapkan kecuali kebenaran. Seluruh yang dia firmankan dalam Quran pasti benar, baik terkait dengan berita masalah zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya, syariatnya, pasti benar, tak layak diragukan, karena Allah selalu di atas jalan yang lurus. Wala ya'muru illa bil adl, tidaklah dia memerintahkan kecuali dengan keadilan. Kenapa? Dia di atas jalan yang lurus. Kalau memerintahkan yang buruk-buruk, pasti ini dia bukan di atas jalan yang lurus. Wala yaf'alu illa ma huwa maslahah, tidaklah dia melakukan sesuatu kecuali perkara itu ada kemaslahatannya. Wa rahmatun wa hikmatun wa adl, ada rahmat, ada hikmah dan keadilan, baik itu memberikan rezeki pada kita atau sedang menghalangi sebagian rezeki dari kita. Demikian pula masalah kesehatan dan sakit, begitu pula masalah misalkan kesedihan dan kegembiraan, tangis dan gelak. Demikian pula apalagi misalkan kekayaan dan kemiskinan, itu semua pasti adalah di dalamnya ada kemaslahatan, rahmat, hikmah dan keadilan. Mencabar kita ketika mendapatkan rezeki, siapa yang mau bersyukur, ketika dikurangi sebagian rezekinya, siapa yang mau bersabar, dan seterusnya. Fahuwa alal haqqi fi aqwalihi wa af'alih, maka Allah itu ada di atas kebenaran di dalam ucapan-ucapannya dan perbuatan-perbuatannya. Fala yaqdi 'alal 'abdi bima yakunu zaliman lahu bih, maka Allah tidak memutuskan, tidak menghukumi terhadap hamba tadi yang di dalamnya justru Allah itu zalim terhadap hamba itu. Ini tak mungkin. Setiap kali dia menetapkan hukum, pasti itu adalah keadilan. Wala ya'khudhuhu bi ghairi dzambih, tidak mungkin Allah menyiksa hamba itu tanpa ada dosa dari dia. Pasti ada sebab dosa. Kecuali untuk orang-orang yang maksum seperti para nabi, para rasul, ketika mengalami musibah itu untuk menaikkan derajat dan mendatangkan kebaikan yang lebih banyak, menambah pahala lagi, bukan karena dosa. Secara umum demikian untuk makhluk-makhluk yang tidak punya dosa. Wala yanqusuhu min hasanatihi syai'a, dan Allah tidak mengurangi dari hamba itu kebaikan-kebaikannya sedikit pun. Allah maha baik, tak mungkin
kebaikan sebagian orang itu dikurangi. Oh, ini ada teks, jadi saya kurangi. Tak ada itu. Bahkan apa? Dilipatkan 10 atau 100 atau 700 atau lebih lagi. Allah Maha Kaya dan Maha Dermawan. Wala yuhammilu alaihi min sayyiati ghairih. Allah tidak membebankan, tidak memikulkan kepada hamba sahaya tadi, hamba sahaya Allah, keburukan orang lain, allati la ya'maluha, yang mana orang ini tidak melakukannya, wala yatasabbabu ilaiha syai'a, dan dia tidak menempuh sebab-sebab kepada keburukan tadi sedikit pun. Iya, tak mungkin orang lain yang berbuat jinayah lalu tahu-tahu kita yang memikulnya, tak mungkin Allah melakukan itu. Mungkin terjadi kalau yang menetapkan adalah manusia, terkadang zalim, bahkan banyak kezaliman ya, hukum-hukum yang ada di tengah manusia itu. Tetapi untuk hukum Allah Ta'ala, keputusan Allah nanti di hari kiamat, tidak ada kezaliman sama sekali. Yang kita pikul pasti disebabkan oleh perbuatan kita sendiri, atau kita yang menjadi sebab terjadinya suatu keburukan, akhirnya kita ikut memikulnya, walaupun yang melakukan orang lain, tapi kita menyebabkan itu terjadi. Wala yu'akhidhu ahadan bidzambi ghairih. Allah tidak menyiksa seseorang dengan dosa orang lain. Tak ada istilah ini dosa 7 turunan atau apa. Kalau yang berbuat adalah orang tuanya, anaknya tidak turut memikul dosa selama anaknya tidak ridho dan sebagainya. Begitu pula sebaliknya. Wala yaf'alu qattu ma la yuhmadu alaih. Sama sekali Allah tidak melakukan sesuatu yang dia tidak terpuji di dalamnya. Pasti dia terpuji. Wa yusna bihi alaih, dan yang dengan itu dia disanjung. Baik. Yaitu dalam artian tidak disanjung. Ini maktuh kepada yuhmad. Seluruh perbuatan Allah pasti akan mendatangkan pujian dan sanjungan setelah para hamba tahu itu, bahwasanya di balik itu ada hikmah, ada keadilan dan seterusnya. Cuma seringkali kita tak tahu, sehingga kita terkadang sebagian orang terkadang mencela Allah, naudzubillah, atau marah-marah pada takdir dan sebagainya, atau marah-marah pada syariat. Kenapa sih syariat susah macam ini? Padahal ini demi keselamatan kita sendiri. Wala yakunu lahu fihil awaqibul hamidatu wal ghayatul matlubah. Tidak adalah. Wa yakunu lahu fi, dan jadilah di dalam amalan tadi, dalam perbuatan tadi, Allah memiliki kesudahan-kesudahan yang terpuji dan tujuan matlamat yang dituntut. Pasti ada hikmahnya, kenapa ada begini, kenapa ada begitu, sampai bahkan diciptakannya iblis, ada hikmahnya. Sehingga apa? Terjadi jihad, terjadi peperangan di muka bumi antara tentara Allah dan tentara syaitan. Sehingga ada orang yang naik derajatnya menjadi syuhada, menjadi siddiqun, menjadi mujahidun dan seterusnya. Kalau tidak ada iblis, boleh jadi manusia tidak mencapai derajat-derajat yang tinggi tadi. Karena boleh dikatakan cabaran jadi sangat sedikit. Maka ini semua ada hikmahnya. Fa inna kaunahu ala siratim mustaqim ya'badzalika kullah, karena keadaan Allah yang berada di atas jalan yang lurus menolak itu semua, menolak kemungkinan-kemungkinan yang menimbulkan buruk sangka. Pasti semuanya adalah baik seandainya orang paham. Semuanya itu terpuji. Qala Muhammad ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, wa qauluhu inna rabbi ala siratim mustaqim, firman Allah Ta'ala yang menukilkan kalam siapa ini? Nabi Hud, sesungguhnya Rabbku ada di atas jalan yang lurus. Yaqul, maknanya Nabi Hud mengatakan inna rabbi ala tariqil haqq, sesungguhnya Rabbku ada di atas jalan kebenaran. Yujazil muhsina min khalqihi bi ihsani, Allah membalasi orang yang berbuat ihsan dari para makhluknya dengan kebaikannya. Semuanya diletakkan pada tempatnya. Wal musi'a bi isaatih, Allah membalasi pelaku keburukan sesuai dengan keburukannya. Baknya bak sababiyah. La yadlimu ahadan minhum syai'a, Rabbku tidak mendolimi siapapun dari para hambanya itu sedikit pun. Wala yaqbalu minhum illal islama lahu wal imana bih, dia tidak menerima dari para hambanya kecuali keislaman untuk Allah dan keimanan kepada Allah. Wajib seseorang itu beragama Islam kalau ingin selamat. Aslim taslam, masuklah ke dalam Islam, niscaya engkau selamat.
Baik. Barang siapa ingin aman, maka dia wajib beriman. Summa haka an Mujahid. Lalu Imam At-Tabari meriwayatkan dari Mujahid rahimahullah min tariqi Syibli bin Abi Najih, dari jalur Ibnu Abi Najih, anhu dari Mujahid. Dan seringkali sanad ini Ibnu Abi Najih dari Mujahid itu sanadnya boleh dihasankan atau bahkan disahihkan. Inna Rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Rabbku ada di atas jalan yang lurus, qal al-haq, yaitu Rabbku pasti di atas kebenaran. Wa kadzalika rawahu Ibnu Jurayj an. Demikian pula diriwayatkan oleh Ibnu Jurayj dari Mujahid. Tentunya sanadnya tidak cukup karena Ibnu Jurayj ini mudallis dan tadlisnya itu berbahaya. Tapi boleh untuk penguat. Ibnu Jurayj siqah, Abdul Malik bin Abdul Aziz Al-Makki, siqah tapi mudallis. Tapi diperkuat dengan riwayat yang pertama tadi, Ibnu Abi Najih. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.